Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan 2 pagi GKI Surya Utama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalau pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam pembacaan Alkitab, dalam perenungannya, dan juga di dalam kami melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari surat 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku
bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah memberitakan Injil bukan membaptis. Kalau kita membaca tema ini sekilas atau mendengarnya sekilas, mungkin kita akan protes karena kalimatnya punya kesan bahwa baptisan itu tidak penting. Yang penting adalah memberitakan Injil. Tetapi saya mau mengatakan bahwa tidak demikian. Baptisan dan pemberitaan Injil itu sama pentingnya buat orang Kristen. Bahkan mungkin tidak bisa dipisahkan. Secara teknis, baptisan adalah hasil pemberitaan Injil. Seseorang dibaptis karena percaya kepada Kristus. Tetapi dia tidak mungkin bisa percaya kalau tidak pernah mendengar tentang Kristus. Dan dia tidak mungkin bisa mendengar tentang Kristus kalau tidak ada yang memberitakan kepadanya. Secara teknis seperti itu. Tetapi pada hakikatnya baptisan adalah hasil karya Roh Kudus, bukan manusia. Tugas manusia, tugas kita adalah memberitakan Injil. Injil yang kita beritakan bisa diterima, bisa juga ditolak. Yang pasti kita berupaya secara maksimal untuk memberitakan Injil melalui setiap hal yang bisa kita lakukan. Masalahnya ketika baptisan menjadi ukuran kehidupan bergereja, tentang siapa yang membaptis, berapa banyak yang dibaptis. Nah, biasanya ketika begitu, itu akan menghasilkan keegoisan, kesombongan iman, bahkan bisa menimbulkan perpecahan seperti yang terjadi di Jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu terpecah atau terbagi dalam kubu-kubu, atau dalam istilah sekarang itu circle. Saya baru mendapat istilah ini dari anak-anak remaja. Ada beberapa circle di dalam Jemaat Korintus. Circle-circle ini atau kelompok-kelompok kecil ini terbentuk bukan karena kesamaan minat atau hobi. Bukan juga karena pembagian wilayah yang terencana seperti Persekutuan Wilayah GKI Surya Utama. Melainkan karena mereka merasa diri paling benar dan mencari teman-teman yang punya pemahaman yang sama, sedangkan yang berbeda dan tidak sepemahaman dianggap salah dan bukan bagian dari kelompok mereka. Biasanya mereka menempatkan diri di bawah pemimpin jemaat atau pengajar tertentu. Misalnya Paulus, Apolos, Kefas, bahkan Kristus. Nah, yang disebut sebagai golongan Kristus ini sebenarnya adalah mereka yang hidup pada zaman Yesus Kristus, melihat dan mendengar secara fisik pribadi dan perkataan Yesus. Karenanya mereka merasa pemahaman mereka lah yang paling benar, karena guru mereka adalah Yesus Kristus langsung. Ada juga yang mengelompokkan diri mereka sebagai pengikut Paulus. Padahal Paulus sendiri tidak pernah membaptis mereka, dan Paulus tidak mencari pengikut. Paulus itu menghayati apa yang dilakukannya adalah memberitakan Injil Kristus dan membuat orang menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut dirinya. Lalu ada juga yang menyebut diri sebagai pengikut Kefas atau Petrus. Petrus itu pemimpin jemaat di Yerusalem. Pengikut Apolos dan kelompok-kelompok lainnya. Dan terhadap situasi seperti itu, Paulus mengajak jemaat Korintus untuk bersatu hati, memberitakan Injil. Paulus mengajak mereka bukan untuk mencari dan menjadi yang terbaik, melainkan untuk melakukan yang terbaik, yaitu memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan hanya melalui perkataan, melainkan melalui sikap hidup secara utuh. Paulus juga menyadari bahwa dia tidak punya kemampuan berbicara yang baik. Kalau dalam istilah sekarang itu public speaking-nya kurang bagus. Dan zaman dulu kemungkinan mungkin ya tidak ada tempat kursus public speaking.
Jadi bagi Paulus, memberitakan Injil tidak harus dengan kata-kata yang indah dan berhikmat. Karena bisa jadi juga kita akan jatuh pada kesombongan dengan kemampuan kita berbicara. Dan bisa membuat orang bukan memuji dan memuja Tuhan yang kita beritakan, melainkan memuji dan memuja orang yang memberitakannya. Seperti yang terjadi di Korintus ini. Rasanya sangat normal dan wajar kalau seseorang itu bisa menjadi pemimpin karena kepandaian dia berbicara. Banyak ya seperti itu ya. Ya makanya kalau ada pemilihan pemimpin, maka yang ditabur adalah kata-kata yang indah, janji-janji yang manis, supaya orang-orang bisa memilih dia. Tapi masalahnya tugas kita sebagai orang Kristen atau pemberita Injil adalah membuat orang itu percayanya kepada Kristus, bukan kepada kita. Nah, karena itulah Paulus menekankan pemberitaan Injil dengan keutuhan diri, perkataan, sikap, perbuatan kita yang mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Dan tujuan pemberitaan Injil yang kita lakukan adalah membawa orang lain ke hadapan Kristus, membuat orang lain percaya dan mengikut Kristus. Kalau yang terjadi sebaliknya, orang-orang itu malah menjadi pengikut kita, maka kita sudah gagal dalam memberitakan Injil Tuhan. Nah, jadi saudara, hari ini kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat Korintus ini untuk turut menjaga keutuhan persekutuan kita dan menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Bagaimana caranya? Ada 3 hal. Pertama, dengan cara mengarahkan diri pada hal-hal yang utama. Dan Kristuslah hal yang utama itu. Ia tanpa menyangkal perintah Kristus di dalam Matius 28 tentang jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka marilah kita memusatkan diri bukan pada ritual baptisan, melainkan pada apa yang kita lakukan dalam rangka memberitakan Injil. Kedua, kita terus berupaya menjadi pemberita Injil, memberitakan kasih Tuhan dengan cara yang bisa kita lakukan di dalam diri kita seutuhnya. Ingat, tugas memberitakan Injil bukan hanya tugas pendeta ketika berkhotbah. Juga bukan cuma tugas misionaris yang pergi ke pelosok-pelosok daerah. Tugas memberitakan Injil adalah tugas semua orang percaya. Yang ketiga, kita belajar untuk menerima orang lain sekalipun dia berbeda dari kita. Berbeda fisik, pasti. Berbeda pemikiran-pemikiran, berbeda gaya hidup, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Kalau kita belum mampu menerima mereka, minimal tidak menolaknya dan tidak merendahkan mereka. Saudara, memang kita tidak bisa menghindari bahwa ada kelompok-kelompok di dalam suatu komunitas, kelompok-kelompok circle yang lebih kecil, termasuk dalam komunitas gereja, persekutuan. Tetapi di sini kita belajar untuk membuat kelompok-kelompok kecil ini, circle ini, yang ada di dalam persekutuan kita, ini menjadi kelompok yang sehat, yang saling membangun, mestinya begitu ya. Bukan yang menebarkan kebencian, menebarkan ketidakbaikan, dan menimbulkan perpecahan. Nah, ketiga hal inilah yang dapat membuat kita sehati, sepikir di dalam persekutuan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan biarlah kita semakin dikuatkan di dalam persekutuan kita dengan sesama orang-orang percaya dalam yang namanya gereja dan juga persekutuan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk setiap kami umat-Mu di dalam persekutuan kami GKI Surya Utama. Tolong kami untuk kami boleh dapat bersatu hati, sehati sepikir di dalam kami bersekutu dan beribadah, di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya,
Ajar kami untuk kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain, bahu-membahu membangun kehidupan ini, dan biarlah Tuhan yang menyertai kami dalam keseharian kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan yang boleh dihadapi, dalam setiap persoalan-persoalan, terutama ketika kami masih menghadapi pandemi. Tuhan yang menolong, memberikan kami kesehatan, menjauhkan kami dari bahaya, dari virus-virus yang menular, dan Tuhan juga yang menolong kami untuk kami boleh hidup dengan menaati setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami mendoakan sekolah-sekolah yang pada saat ini tengah membuka pembelajaran tatap muka di ruang kelas. Tuhan yang menyertai setiap siswa, setiap guru, setiap orang yang terlibat di dalam proses belajar mengajar, agar proses tersebut boleh berjalan dengan baik dan berikan kepada mereka kesehatan yang baik pula. Kami juga mendoakan ibadah-ibadah yang dilakukan pada saat ini, ya Tuhan, ketika kami mulai melakukan ibadah di gedung gereja. Tuhan yang menyertai umat-Mu untuk boleh datang ke gedung gereja, melakukan ibadah, menghadap hadirat Tuhan, bersekutu bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Biarlah umat-Mu juga boleh diberikan kesehatan dan boleh dapat mengikuti ibadah dengan nyaman. Kami mendoakan program-program kerja khususnya GKI Surya Utama yang tengah merencanakan program-program pelayanan untuk periode yang baru, periode 2022-2023. Tuhan yang boleh menyertai setiap orang yang terlibat di dalamnya, para aktivis, komisi, pokja, majelis jemaat, untuk kami boleh merencanakan yang baik untuk pelayanan kami di GKI Surya Utama. Kami menyerahkan doa kami ini, ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.